Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini bisa berkumpul di dalam Zoom Sema Adonai bersama dengan pembicara kita, Pak Daniel Palungan, dengan tema pembelajaran kita saat ini, karya roh dalam kehidupan orang percaya. Sebelum kita mulai, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada saat ini Engkau memberikan waktu dan kesehatan untuk dapat berkumpul kembali dalam kelas pembelajaran firman di Zoom Sema Adonai. Bapak, biarlah Engkau selalu menyertai di dalam kelas pembelajaran firman ini. Dan berkatilah saya Bapak sebagai moderator dalam memimpin kelas ini. Biarlah Engkau mampukan saya agar saya bisa membawa acara ini berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Mampukan juga para operator kami yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Berkati juga wifi, internet, dan semua peralatan yang kami pakai, agar di dalam pembelajaran firman-Mu ini tidak ada gangguan, dan biarlah acara ini boleh berjalan dengan baik. Berkati juga hamba-Mu, Pak Daniel Palungan sebagai pembicara kami pada malam hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua perkataan firman biarlah itu berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai pembelajaran firman ini. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Dipersilakan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Bentel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. FTT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FTT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Tola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua SCT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya menulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan menyapa pembicara kita. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Shalom Pak Sam, salam rekan-rekan sekalian, selamat malam, keadaan baik.
Ya, puji Tuhan kiranya Pak Daniel selalu dalam penyertaan Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan juga pelayanannya Bapak. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pak. Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang doktrin Roh Kudus, ya, yang kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang berdosa, mulai dari menyadarkan, menginsafkan, sampai kepada melahirbarukan dan membaptis ke dalam tubuh Kristus. Nah, jadi itu dari periode kehidupan lama sampai satu titik di mana orang itu bertemu secara pribadi dengan Kristus. Nah, kemudian dari sejak detik itu sampai kepada dipanggil oleh Tuhan kembali menghadap Bapa di surga, itu dikategorikan atau disebut sebagai waktu di mana dia percaya kepada Tuhan. Setelah saya melakukan satu penelitian terhadap Alkitab, Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan orang-orang percaya ini ternyata tidak satu dua, Pak Ibu. Ya. Dan karena itu maka saya sangat rindu untuk menyampaikan ini kepada kita sekalian dan kepada siapapun nanti yang akan menonton video ini, supaya sadar bahwa sesungguhnya pekerjaan Roh Kudus itu bukan hanya memberikan bahasa roh. Karena ini yang sekarang dikejar oleh begitu banyak orang Kristen, yang kemudian mereka menjudge bahwa kalau orang itu belum berbahasa roh, maka orang itu belum penuh dengan Roh Kudus. Atau yang lain juga, mengejar kuasa. Ya. Jadi orang-orang Kristen itu mengejar kuasa supaya dengan itu mereka bisa mengadakan pelayanan yang disertai dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang heran, yang kemudian juga dengan itu mereka melakukan satu justifikasi bahwa kalau seseorang itu dalam pelayanannya, seorang pendeta dalam pelayanannya itu tidak terjadi suatu mujizat atau manifestasi, maka orang itu, pendeta itu, pengkhotbah itu tidak ada urapan. Nah, jadi pemahaman-pemahaman yang sempit dari karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya ini juga pada gilirannya kemudian memunculkan pengelompokan-pengelompokan kekristenan. Ya, muncullah karismatik, muncullah Pentakosta, yang kemudian meninggalkan Protestan. Karena mereka menganggap di Protestan tidak ada Roh Kudus, yang ada Roh Kudus itu hanya di Pentakosta, yang ada hanya di karismatik. Nah, ini kan sebagai satu fakta nyata ya dari orang-orang yang memiliki pemahaman yang sempit terhadap Roh Kudus itu. Nah, karena itu maka saya sampaikan ini. Memang panjang Bapak Ibu, ya, tetapi ini namanya pembelajaran, maka mutlak untuk saudara-saudara sekalian dapat mengikutinya dan memahaminya supaya memiliki satu pemahaman yang komprehensif. Ya. Memiliki satu pandangan yang menyeluruh, tidak hanya pada 1-2 poin. Ya. Nah, untuk itu maka dari sekian banyak karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya ini, saya akan sampaikan di dalam beberapa sesi. Ya, hanya mungkin yang baru saya sadari tadi itu bahwa dari sekian banyak itu saya belum klasifikasi, ya. Nah, jadi karena itu penyampaian ini masih random, ya, masih ya tidak terklasifikasi lah begitu. Tetapi itu tidak mengurangi makna, ya. Jadi tetap dalam satu topik yang besar, karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Ya, yang dimaksud dengan orang percaya di sini adalah orang yang sudah lahir baru,
ya, yang sudah menerima Yesus secara pribadi dan didiami oleh Roh Kudus. Yang Kristen, yang sekedar beragama, itu belum terkategorikan sebagai orang-orang yang percaya, ya. Nah, yang pertama adalah Roh Kudus itu memberi kuasa untuk dapat melakukan tugas pelayanan meja. Ya. Apa yang dimaksud dengan tugas pelayanan meja di sini, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Tidak lain adalah salah satu fungsi gereja. Ya, salah satu fungsi gereja yaitu pelayanan diakonia. Ya. Ini bukan pelayanan yang kalau ada berkat kita lakukan dan kalau tidak ada berkat ya kita diamkan. Tetapi ini merupakan satu tugas pelayanan yang integral, terintegrasi dengan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu maka kalau kita baca di dalam Alkitab, para rasul itu menghadapi satu persoalan karena begitu banyaknya orang yang kemudian percaya kepada Yesus, membutuhkan pelayanan-pelayanan khusus, sementara murid-murid ini tidak boleh mengabaikan tugas pokok, tugas utama, yaitu menjadi pengajar firman dan menjadi pendoa bagi umat di hadapan Tuhan. Lalu kalau mereka itu masih harus melakukan juga pelayanan-pelayanan meja, pelayanan diakonia, maka dengan demikian waktu dari rasul-rasul ini akan terbagi, konsentrasi mereka akan terbagi, sehingga mereka tidak akan maksimal di dalam pelayanan mimbar dan di dalam doa. Nah, itu sebabnya kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 6 itu, maka oleh rasul-rasul diajukan kepada umat, ya, untuk memilih dari antara mereka orang-orang yang dipandang oleh jemaat itu layak untuk mengemban tugas itu. Tetapi murid-murid memberikan kepada mereka kualifikasi, ya, kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan meja itu. Nah, saya bacakan dari Kisah Rasul 6 ayat 1 seterusnya begini. Pada masa itu ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan di dalam pelayanan sehari-hari. Nah, jadi ini pelayanan sosial, pelayanan diakonia kepada janda-janda yang memang sangat membutuhkan itu menjadi tidak terlalu maksimal oleh karena murid hanya 11 plus 1, Matias 12 orang itu, sementara ribuan jemaat yang harus dilayani. Nah, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Nah, ini alasan utama daripada murid-murid itu harus mengangkat diaken. Istilah gerejanya itu diaken, dari kata diakonos, yaitu orang-orang yang bertugas untuk membantu pelayanan gereja, non-mimbar. Non-mimbar. Nah, rasul-rasul bukannya tidak bisa melakukan itu, tetapi mengingat waktu, mengingat jumlah umat yang begitu banyak, dan mengingat ada tugas yang tidak bisa didelegasikan secara sembarangan kepada orang-orang lain, maka ayat yang ketiga, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Nah, ini kualifikasi yang pertama, terkenal baik. Yang kedua, dan yang penuh dengan roh. Yang ketiga adalah penuh dengan hikmat.
supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, jadi kita melihat di situ Bapak Ibu bahwa rasul-rasul itu harus dilengkapi dengan tenaga-tenaga yang dapat membantu mengambil alih tugas pelayanan gereja itu, yang khusus untuk melayani pelayanan meja, pelayanan diakonia kepada janda-janda dan orang-orang miskin di dalam jemaat. Nah, untuk itu maka mereka yang dipanggil juga adalah orang-orang yang penuh dengan roh. Orang-orang yang membutuhkan dinamisasi Roh Kudus. Karena hanya dengan Roh Kudus mereka akan mampu untuk melaksanakan tugas ini. Nah, ini saya berapa kali terlibat di dalam pelayanan ini Bapak Ibu, dan ini jangankan kepada jemaat. Kita melakukannya kepada pendeta-pendeta saja, hamba-hamba Tuhan saja. Itu hiruk pikuknya luar biasa. Ya, itu terjadi kekacauan, bahkan chaos. Oleh karena semua tidak sabar. Sudah diatur oleh panitia, tetapi pesertanya ini tidak disiplin. Nah, makanya muncul satu ungkapan-ungkapannya. Lebih mudah menggembalakan jemaat, lebih mudah untuk memimpin jemaat daripada memimpin gembala hamba-hamba Tuhan. Karena memang kacau gitu loh. Semuanya mau diprioritaskan. Nah, di dalam menangani situasi seperti itulah Bapak Ibu, maka dibutuhkan adanya satu kekuatan untuk memberi kesabaran, untuk memberi hikmat, dan itu datang dari Roh Kudus. Sehingga rasul-rasul yang sudah mengalami pelayanan itu beberapa waktu sebelumnya, mereka tahu betul melaksanakan pelayanan meja ini membutuhkan sesuatu kekuatan ekstra, baik secara fisik maupun secara mental, spiritual. Dan oleh karena itu, maka seorang yang akan ditugaskan untuk melayani itu harus seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini penting bahwa di dalam kita mengangkat pembantu-pembantu gembala di gereja untuk menangani tugas-tugas yang tertentu itu bukan sekedar mau, bukan sekedar mampu, tetapi orang itu juga harus mampu untuk memberi diri didinamisir oleh Roh Kudus supaya dia dapat melaksanakan pelayanan itu secara optimal dan maksimal. Nah, jadi Roh Kudus berkarya untuk memampukan murid-murid di dalam melaksanakan pelayanan meja. Yang kedua, Roh Kudus itu memberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya kuasa untuk melawan kuasa daging. Nah ini Bapak Ibu. Musuh orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu minimal ada 3. Iblis, oke, itu sudah musuh laten. Kalau kita pakai istilah Indonesia, bahaya laten bagi Indonesia adalah PKI. Bahaya laten di dalam kehidupan kekristenan adalah iblis. Nah, kadang-kadang kemudian kita fokus hanya untuk melawan iblis. Melawan iblis. Tetapi kita lupa untuk menangkal ada 2 musuh yang lain yang mereka itu sudah berkoalisi dengan iblis untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Kekuatan itu adalah kekuatan duniawi. Ya, kekuatan duniawi. Yang ketika Yesus dibawa oleh iblis ke atas puncak gunung, diperlihatkan kepadanya semua keindahan dunia dan kemewahannya. Lalu iblis berkata kepada Yesus,
semuanya itu akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Nah, ini yang namanya godaan dunia, keduniawian. Itu Paulus berkali-kali menyebutkan itu di dalam surat-suratnya. Dan musuh yang ketiga yang saudara mesti siap senantiasa, ya, siaga 24 jam untuk saudara harus mengatasinya adalah kuasa daging, hawa nafsu. Nah, saya akan bacakan ayat-ayat ini dari Alkitab. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Ini memang Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang sudah hidup di dalam Tuhan, sudah lahir baru. Kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Toh? Jadi, orang yang sekedar Kristen, tetapi tidak hidup oleh roh, dalam arti tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka sebenarnya di dalam diri orang itu belum ada Roh Kudus, dan dengan demikian juga dia bukan milik Kristus. Nah, ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu hidup oleh roh, itu kalimat lengkapnya begitu, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Nah, jadi di sini Paulus sadar betul bahwa kekuatan daging ini adalah satu kekuatan yang tidak bisa diatasi hanya dengan sekedar menjadi Kristen, tidak sekedar menjadi aktivis gereja, tidak sekedar menjadi pelayan Tuhan, tetapi kekuatan daging ini hanya mampu ditanggulangi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, orang-orang Kristen yang tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya, jangan heran kalau orang itu jatuh lagi, dan kemudian bahkan tinggal di dalam dosa oleh karena ketidakmampuan untuk melawan kuasa daging. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ya, ini perintah Paulus yang wajib saudara garis bawahi dan kemudian saudara pegang erat. Ya, dua hal ini dulu saya bacakan ayatnya, baru kemudian nanti saya uraikan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, jadi di dalam diri kita ini ada pertarungan, Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah terima Yesus, yang sudah dipenuhi dengan rohnya, itu rohnya sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Itu sudah menjadi daerah kekuasaan Roh Kudus. Tetapi daging, tubuh, itu masih abu-abu. Sering dikuasai oleh kekuatan kuasa roh jahat. Nah, lalu antara daging dengan roh ini bertempur di dalam pikiran. Bertempur di dalam jiwa. Karena itu ada satu buku bahwa pikiran adalah medan pertempuran. Itu saya setuju betul dari buku itu. Bahwa kalau seseorang itu tidak memberikan pikirannya untuk dikuasai oleh Roh Kudus, maka pikirannya itu akan dikendalikan oleh kekuatan daging, dan kekuatan tubuh yang berkoalisi dengan kekuatan pikiran itu menjadi kekuatan
yang akan menguasai kembali kekuatan rohnya yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan bahwa roh itu berkeinginan tetapi daging lemah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, maka untuk saudara bisa menguasai pikiran saudara, perkuat rohani saudara, berikan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk mendominasi pikiran saudara, supaya apa yang saudara pikirkan jangan lagi pikiran-pikiran duniawi, memikirkan tentang perkara-perkara duniawi, tetapi memiliki pikiran yang ada di dalam Kristus. Ya, karena itu Paulus berkata, hendaklah kamu memiliki pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus. Di surat yang lain dia berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, rohani yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, kemudian pikiran kita yang dikendalikan oleh Roh Kudus, dengan itu akan menjadi kekuatan untuk bisa mengalahkan kekuatan daging. Ya, jadi ini strategi yang saudara mesti paham itu, bahwa daging bisa dikalahkan kalau pikiran saudara itu dikendalikan oleh Roh Kudus, ya. Jadi keinginan daging, keinginan roh itu bertentangan, dan medan tempurnya itu adalah di dalam pikiran. Karena itu di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18, Paulus berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini perintah. Paulus memerintahkan supaya umat Tuhan itu penuh dengan Roh Kudus. Nah, penuh dengan Roh Kudus dalam Alkitab itu ada dua pengertiannya. Kita sudah bahas itu di sesi-sesi yang lalu. Yang pertama itu adalah pendiaman. Ketika kita menerima Yesus, saat itu Roh Kudus masuk dan tinggal menyertai kita selama-lamanya, kata Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes. Nah, yang kedua adalah penguasaan. Seperti Petrus dalam Kisah Rasul pasal 4 itu. Petrus yang tadinya adalah seorang yang penakut, tadinya adalah seorang pengecut, dan karena itu dia menyangkal Yesus. Tetapi setelah dia penuh dengan Roh Kudus, maka dia dapat berdiri dengan tegak, dengan mata yang tertuju kepada mahkamah-mahkamah agama, kepada pemimpin-pemimpin Yahudi yang berkata, silakan kamu putuskan apa yang kamu pandang baik, tetapi kami tidak akan mungkin berdiam untuk tidak membicarakan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Alkitab mengatakan Petrus bisa melakukan itu, menentang keputusan dari tua-tua Israel itu, karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dan Alkitab mengatakan, Bapak Ibu, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu perintah. Beda dengan karunia. Ya, karunia itu tidak diperintahkan. Hendaklah kamu ini berkata-kata dengan bahasa roh, hendaklah kamu melakukan mujizat. Enggak, itu tidak diperintahkan. Tetapi itu kelengkapan yang memang Tuhan sediakan pada saat-saat yang dibutuhkan. Ya, nanti kita akan bahas itu di satu poin yang tersendiri nanti. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak menekankan apa yang diperintahkan di dalam Alkitab. Kemudian saya agak confused ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menekankan apa yang tidak diperintahkan dalam Alkitab, kemudian mengabaikan apa yang jelas-jelas diperintahkan di dalam Alkitab. Itu maksudnya. Jadi apa yang diperintahkan Alkitab itu di nomor 2 kan, sementara apa yang tidak diperintahkan itu di nomor 1 kan. Ini bahaya yang sedang terjadi di dalam
gereja-gereja Tuhan, dan ini yang merupakan titik awal timbulnya penyesatan dan kesesatan oleh karena mereka mengabaikan yang jelas-jelas diperintahkan lalu menomorsatukan apa yang sebenarnya tidak diperintahkan, seperti mujizat kesembuhan, seperti manifestasi-manifestasi, dan yang juga seperti bahasa roh itu. Nah, itu jadi Paulus di sini, ya ini makanya tadi saya mau garis bawah itu, bahwa Paulus Alkitab menekankan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan orang percaya, memberi kuasa melawan musuh. Memberi kuasa melawan musuh. Kita akan baca ayat ini. Ya. Tapi untuk Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tidak perlu dibaca lagi karena sudah dihafal ini. Bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang dimaksudkan di sini adalah dunamos, power. Kita memiliki kekuatan supra di dalam diri kita untuk bisa menghancurkan kekuatan musuh, yaitu kekuatan iblis, kekuatan roh-roh jahat. Saya mau tekankan ini di sini satu hal. Saudara jangan berpikiran sempit yang kemudian berkata percaya bahwa hanya pendeta-pendeta tertentu yang punya karunia untuk melawan roh-roh jahat. Hanya pendeta-pendeta tertentu yang punya kuasa untuk bisa mengusir setan. Itu adalah pikiran sempit, pemahaman dangkal tentang Roh Kudus. Alkitab mengatakan semua orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, di dalam dirinya ada dunamos, ada dinamit. Ya, dinamit. Saya nonton beberapa apakah TikTok atau video YouTube itu. Ya. Bagaimana timbang orang-orang untuk menambang kekayaan di dalam bumi, maka untuk menggalinya itu tidak dengan linggis, tidak dengan beko itu, tetapi ditanam dinamit di berbagai tempat. Mungkin puluhan, mungkin ratusan. Dinamit itu ditanam kedalaman sekian meter, lalu ditarik kabel sejauh mungkin untuk bisa aman dari ledakan itu. Lalu oleh eksekutornya itu dia menekan tombol, lalu hancur leburlah gunung-gunung yang di dalamnya ada bahan tambang yang mau digali oleh penambang itu. Saya nonton di Cina, ketika Cina membangun sebuah bendungan, dam yang sangat dibutuhkan untuk pertanian di Cina, maka di kiri kanan itu ada gunung batu. Nah, bagaimana supaya dam itu bisa menampung air lebih banyak, kapasitasnya lebih besar, maka gunung-gunung batu ini selain dikeruk dengan alat-alat mesin dengan beko, itu salah satunya, tetapi supaya lebih cepat maka gunung-gunung batu itu sekali lagi dibor dengan kedalaman tertentu, lalu dimasukkan dinamit di beberapa titik, lalu dengan cara yang sama dengan tarik tambang itu, ditarik kabel, kemudian ditekan tombolnya itu, maka meledaklah gunung-gunung itu, sehingga beko itu tinggal menaikkan ke atas truk-truk untuk dibawa ke tempat lain, dan dam itu menjadi lebih luas, kapasitasnya lebih besar. Nah, itu kekuatan seperti itu yang dianalogikan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang memiliki Roh Kudus itu di dalam dirinya ada kekuatan dinamit itu. Nah, karena itu jangan tergantung kepada pendeta-pendeta. Apalagi
Orang bilang pendeta Billy Graham punya karunia kesembuhan, punya karunia ngusir setan. Pendeta Maurice Cerullo punya kuasa mengusir setan. Saya punya buku seri dari Maurice Cerullo, ini ada 4 itu. Ya, saya lupa judulnya, tetapi pokoknya itu kekuatan melawan iblis itu dia bahas di dalam 4 buku seri. Saya sudah lupa judulnya itu. Orang bilang Benny Hinn punya karunia kuasa untuk bisa mengusir setan, menyembuhkan orang-orang sakit. Itu pandangan yang sempit, Bapak Ibu. Kita terlalu membatasi kuasa Tuhan itu di dalam diri seseorang. Lalu tanpa sadar kita menjunjung, kita mengglorifikasi pendeta-pendeta tertentu di atas pendeta yang lain, bahkan di atas, terutama di atas diri kita gitu. Itu salah. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus itu di dalam dirinya ada kekuatan untuk bisa menghancurkan musuh, menghancurkan roh-roh jahat. Jadi kalau di dalam rumah tangga saudara, di dalam keluarga saudara, atau di lingkungan saudara ada orang yang kerasukan setan, nggak usah panik, nggak usah cari yang namanya minyak urapan itu, ya, karena ada juga pengajaran yang sudah terlanjur dipercayai oleh begitu banyak orang Kristen, bahwa kalau ada orang yang sakit diolesi dengan minyak, lalu ada minyak urapan yang dijual oleh pendeta tertentu di Indonesia. Orang tergantung kepada minyak urapan itu. Dalam satu persekutuan doa di daerah Jakarta Selatan, kami ada persekutuan doa, ya, dari kampung kami, persekutuan orang-orang Toraja di sekitar itu. Saya hadir. Lalu ada seorang ibu yang kemudian dia berkata begini sama saya, Pak Pendeta, saya kemana-mana ini saya membawa 7 rupa minyak. Dia keluarkan dari tasnya, di situ ada minyak kayu putih dari Maluku, ada minyak tawon dari Sulawesi, di situ ada remason, di situ ada baby oil, di situ ada minyak katanya sudah didoakan oleh pendetanya, kemudian di situ juga ada minyak zaitun. Dia bilang ini asli Pak dari Israel. Jadi kemudian dia bilang, Pak, kalau saya keluar rumah saya sudah nggak sejahtera kalau saya nggak bawa 7 rupa minyak ini. Ini korban dari doktrinasi dogmatik. Yang mengusir setan itu bukan minyak, tetapi yang mengusir setan itu adalah kuasa yang ada di dalam diri saudara yang diberikan oleh Roh Kudus. Karena itu jangan gantungkan imanmu kepada minyak, sekalipun bukan 7 rupa tetapi 20 rupa dan lain sebagainya. Itu minyak itu tidak punya kekuatan melawan setan. Tetapi satu-satunya kekuatan saudara untuk bisa melawan setan adalah kekuatan dari Roh Kudus. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, Matius pasal 12 ayat yang ke-28 berkata begini. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Tuh, lihat. Yesus saja, ya, terlepas di dalam dirinya dia adalah Allah, di dalam dirinya ada kekuatan yang melampaui kekuatan iblis. Tetapi di sini dia berkata bahwa aku mengusir setan dengan Roh Allah. Dan kalau aku mengusir setan dengan Roh Allah, maka itu adalah satu kelepasan yang tuntas, kelepasan yang paripurna, kelepasan yang sempurna. Dan karena itu kerajaan Allah datang kepadamu. Apa kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, kata Rasul Paulus, tetapi soal kebenaran, soal sukacita, soal damai sejahtera oleh Roh Kudus. Jadi orang yang memiliki Roh Allah, dia akan mengalami satu kelepasan sejati, sehingga di dalam dirinya itu ada suasana
kerajaan Allah. Ya, jadi Yesus mengusir setan dengan Roh Kudus, bukan dengan minyak urapan. Ini saya lawan ini terus Bapak Ibu, dan ini bukan baru sekarang. Dari dulu ketika muncul pengajaran ini saya sudah tentang habis bahwa ini adalah satu praktek yang salah di dalam gereja Tuhan, dan betul terlalu banyak orang sekarang itu sudah menganggap minyak itu sebagai jimat. Jimat rohani. Kalau dulu dia dapat dari dukun, sekarang dia dapat dari pendeta. Dan sekarang banyak orang Kristen yang mengandalkan minyak itu lebih daripada mengandalkan iman, lebih daripada mengandalkan kuasa firman, lebih daripada mengandalkan Roh Kudus. Ya, jadi saya berbicara di sini, salah satu tujuannya melengkapi Bapak Ibu, supaya saudara memiliki pemahaman yang alkitabiah, memiliki pemahaman yang menyeluruh komprehensif, sehingga saudara tidak mudah diombang-ambingkan, kata Rasul Paulus, oleh rupa-rupa pengajaran manusia yang menyesatkan itu. Nah, di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-7, ya. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Salah ketik ini. Efesus Efesus 6:17. Ya. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah adalah pedang roh yang berkuasa untuk menghancurkan kekuatan musuh. Nah, kalau pedang roh ini dalam konteks situasi pada waktu itu Rasul Paulus ada di kota Roma, katakanlah di Eropa Barat, dan kerajaan-kerajaan pada waktu itu salah satu senjatanya yang mutakhir adalah pedang. Selain panah, selain tombak, maka ada pedang. Nah, Paulus mengalegorikan itu dengan berkata, terimalah pedang roh. Dan apa pedang roh itu adalah firman Tuhan. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, jangan lawan iblis dengan benda-benda. Saudara mesti sadar justru dengan benda-benda itu, saudara masuk di dalam jebakannya iblis. Karena tanpa sadar, saudara telah mengkultuskan benda-benda itu dan menganggapnya sama seperti orang-orang tua kita zaman dulu di skala suku di Indonesia, ya. Di Nias, di Toraja, di Batak gitu kan, masih kuat dengan benda-benda itu. Yang orang Manado bilang opo-opo, yang orang Timur bilang leu-leu. Ya. Saya waktu masih kecil itu diiming-iming juga oleh nenek angkat saya. Dia bilang nanti kalau kamu sudah besar, nenek akan lengkapi kamu dengan kelengkapan itu, sehingga kalau ada huru hara, kamu tidak usah lari lewat jalan umum, kamu bisa lari di mana saja, bahkan lewat air, kamu bisa lari di atas air. Lah, dia tunjukkan bendanya, tetapi dia bilang tunggu ya, nanti kalau kamu sudah besar gitu. Nah, jadi orang-orang dulu itu benda-benda seperti itu dijadikan sebagai satu andalan karena dianggap memiliki kekuatan magis. Tetapi itu adalah tipu muslihat iblis. Nah, kalau saudara sudah menjadi Kristen, sudah percaya kepada Yesus tetapi masih tergantung kepada benda-benda seperti itu, maka saudara sedang masuk di dalam jebakan perangkap iblis. Alkitab berkata, pedang roh untuk bisa menghancurkan iblis itu adalah firman. Karena itu pahami firman secara benar. Apa bedanya Adam dengan Yesus dalam menghadapi pencobaan? Atau khususnya Hawa di dalam Kejadian pasal 3 itu. Ya. Iblis datang dengan strategi yang sama. Iblis datang dengan senjata yang sama. Memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab. Datang kepada Hawa dengan
bahasa-bahasa Alkitab yang sudah dimodifikasi. Hal yang sama mau diterapkan kepada Yesus. Dia pikir kalau dulu dia menang melawan Adam dan Hawa, maka melawan Yesus juga pasti. Karena itu dia datang dengan ayat-ayat Alkitab yang sudah dimodifikasi. Tetapi kemudian Yesus yang mengerti firman Allah itu secara benar, Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi bagaimanapun iblis memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab, Yesus dapat menangkalnya dengan penafsiran pemahaman Alkitab yang benar. Dan karena itu kalau kita baca di dalam Matius pasal 4, di dalam Lukas pasal 4, Yesus mengalahkan iblis karena mempergunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, saudara-saudara hati-hati ya. Di gereja-gereja, di mimbar-mimbar gereja Tuhan sekarang ini, bahkan di bangku-bangku kuliah sekolah Alkitab, sekolah teologi, muncul orang-orang yang tanpa sadar, tampil orang-orang yang tanpa sadar justru menjadi alat setan. Ya, ini keras saya ngomong ini kepada Bapak Ibu, karena ini tugas saya sebagai guru, tugas saya juga sebagai gembala untuk melengkapi Bapak Ibu, supaya jangan masuk di dalam perangkap iblis itu. Bahwa sekarang ini mimbar-mimbar gereja Tuhan, bangku-bangku perkuliahan sekolah Alkitab, sekolah teologi itu sudah diisi oleh orang-orang yang menjadi alat setan. Karena apa? Karena memodifikasi firman Tuhan, memodifikasi ayat-ayat Alkitab. Karena itu jangan heran kalau kemudian mereka jatuh tersungkur di hadapan iblis. Ya, terimalah pedang roh. Jadi Roh Kudus itu memberikan kepada saudara kekuatan supra untuk bisa melawan musuh. Bukan hanya karunia bahasa roh, sekali lagi saya mau fokus di situ juga. Karena orang Kristen terlalu antusias, terlalu beranimo yang besar untuk mendapatkan karunia itu. Itu salah, keliru, karena salah prioritas. Nah, Roh Kudus memberi kuasa untuk menghasilkan buah. Ya. Ini kita baca di dalam Galatia pasal 5. Di situ dikontraskan antara buah daging dan buah roh. Dan khusus untuk buah roh terdapat di dalam ayat yang ke-22 dan 23. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 aspek dari buah roh. Jadi kalau ada orang Kristen yang kikir, ada orang Kristen yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, dia aktif di gereja, aktif melayani, itu sebenarnya dia belum penuh dengan Roh Kudus. Karena orang yang penuh dengan Roh Kudus itu akan menghasilkan buah. Kasih. Ini kita di situ aja dulu, kasih. Kita melihat di dalam dunia nyata, bahkan ini fenomena, antar satu denominasi dengan denominasi yang lain itu tidak ada hubungan yang harmonis. Padahal masing-masing mengklaim diri sebagai gereja Tuhan. Yang saudara sudah, oh ya, di kelas lain gitu ya, belajar tentang doktrin gereja, eklesiologi. Tetapi saudara bisa melihat bagaimana gereja telah kehilangan hakikatnya oleh karena gereja telah kehilangan kasih. Gereja didominasi oleh ambisi. Ini fenomena. Ada teman saya, Bapak Ibu,
Yang dia ungkapkan ini ketika dia mengikuti satu seminar yang namanya Seminar Pria Sejati. Dia berkata, karena moto dari seminar itu adalah keterbukaan adalah awal pemulihan. Ketika ditanya satu demi satu, dia terbuka bahwa dulu dia sudah mengasah pisau. Dia begitu marah dan benci kepada seorang pendeta, oleh karena pendeta itu setiap hari Minggu dia mengirim mobil angkutan berdiri di depan apa namanya itu mobil-mobil itu mangkal di gang masuk ke gereja pendeta itu. Nah, waktu pendeta itu selesai khotbah mau mengakhiri doa dengan berkata, "Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa." Pendetanya berdoa, jemaat masih utuh. Tetapi begitu dia selesai doa berkat dan amin, dia lihat bangku-bangku gereja sudah kosong. Yang tersisa hanya pengerja dan keluarganya. Nah, lalu kemana orang-orang itu pergi? Itu pada saat pendetanya tutup mata berdoa penutup, itu mereka buru-buru keluar gereja, naik di angkot itu dan dibawa ke gereja tertentu di daerah Tangerang. Dia marah kepada pendeta itu karena pendeta itu menguras jemaat dari gerejanya dan dibawa ke gereja pendeta yang punya mobil itu. Akhirnya gereja pendeta teman saya itu ditutup dan dia pulang kampung ke Sumatera Utara. Ini saudara, ya. Jadi gereja itu bukan lagi saling mengasihi, saling membantu, saling menguatkan, tetapi tidak peduli gereja A tutup, gereja B tutup, yang penting gereja saya itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Itu fenomena gereja sekarang. Tidak lagi diwarnai dengan kasih, tetapi sudah dimotivasi oleh ambisi. Ingin menjadi gereja terbesar. Maka dikumandangkanlah di Indonesia. Saudara-saudara, kita melihat di Nigeria itu ada gereja yang panjangnya 3 kilometer. Jemaatnya puluhan ribu. Dan jemaat itu tiada henti beribadah dari pagi sampai sore. Oleh karena orang begitu antusias untuk datang beribadah. Kalau di Nigeria Tuhan bekerja begitu luar biasa, apakah tidak mungkin Tuhan bekerja untuk membangun gereja yang sama seperti di Indonesia? Seperti itu di Indonesia. Lalu dikonseplah mega church. Mega church ini. Jadi pendeta-pendeta di Indonesia mengimpi-impikan gereja yang mega church. Ini ambisi. Nah, karena itu maka kita bisa menguji dengan gampang. Apakah betul gereja itu didinamisir oleh Roh Kudus atau didinamisir oleh Rohku tak kudus? Tuh, Rohku tak kudus. Kalau saya bilang roh kuda, kasar sekali. Tapi kalau saya bilang Rohku tak kudus, itu ambisiku. Padahal Roh Kudus itu memberikan kepada gereja kuasa untuk menghasilkan buah. Harusnya gereja-gereja yang besar itu dengan landasan kasih itu mensupport gereja-gereja di pedalaman-pedalaman, di pinggiran-pinggiran Jakarta, pinggiran-pinggiran kota Tangerang, supaya mereka bertumbuh. Tetapi justru gereja-gereja Hyuk daerah Tangerang ini mengutus angkutan-angkutan baik angkot maupun bis-bis itu ada di gang-gang masuk gereja-gereja kecil, lalu kemudian diboyong untuk beribadah di gereja-gereja besar di Tangerang. Dari Pamulang, dari kesananya Pamulang itu, para Bogor itu. Ya, itu teman saya berkata saya harus mengkoordinir
14 sampai 16 angkot untuk dibawa dari daerah itu untuk beribadah di Tangerang. Nah, lalu ada kakak ipar saya berkata begini, bahwa di daerah, ini daerah ini, pokoknya kesananya antara Bogor dan Ciputat itu, ya, itu. Ya. Itu banyak pendeta-pendeta yang terpaksa harus jadi tukang ojek. Mengganti profesi jadi pembuka warung. Mengganti profesi jadi tukang tambal ban. Mengganti profesi jadi supir angkot. Lalu saya tanya, kenapa? Karena jemaat-jemaatnya itu sudah diangkut ke Tangerang, karena diiming-iming ada tunjangan anak sekolah, ada sembako, ada tunjangan bulanan. Nah, akhirnya gereja-gereja di daerah itu menjadi kosong melompong, lalu pendeta-pendetanya alih profesi. Ini gereja yang katanya dipenuhi Roh Kudus. Di gerejanya berbahasa roh, tetapi tidak memiliki kasih, oleh karena mematikan pelayanan hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah yang terpencil. Itu saudara. Ya, jadi kalau seseorang itu betul-betul dipenuhi dengan Roh Kudus, kasih itu akan bertumbuh dan akan terrefleksi, terungkap dari dalam dirinya, lalu dinyatakan kepada setiap orang tanpa pandang latar belakang gereja, tanpa pandang latar belakang suku, bahkan tanpa pandang agama. Itu keyakinan saya. Kalau seseorang itu betul-betul dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberi kuasa untuk menghasilkan buah. Penguasaan diri, nih sambil ini. Roh Kudus memberikan kuasa untuk menghasilkan buah penguasaan diri. Kalau pendeta tidak terkendali, ingin menjadi pendeta terkaya, sebagaimana pendeta A di negara A memiliki jet pribadi, maka pendeta-pendeta di Indonesia juga itu ambisi untuk memiliki jet pribadi. Pendeta-pendeta jatuh tersungkur di depan wanita-wanita selingkuhan. Ini bukan rahasia, tetapi ini sudah rahasia umum. Bagaimana banyak pendeta-pendeta yang kesohor itu pada akhirnya tercungkal oleh karena tidak memiliki kemampuan untuk menguasai diri, mengendalikan hawa nafsu seksnya, sehingga jatuh ke dalam pelukan wanita lain. Nah, Roh Kudus memberikan kepada saudara kuasa untuk bisa mengendalikan diri. Kalau ada ibu-ibu yang mengeluh karena suaminya belum bisa untuk menguasai diri dalam hal itu, doakan supaya suaminya dikendalikan Roh Kudus. Nah, yang berikut, apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Roh Kudus memberikan kekuatan atau kuasa untuk menanggung derita karena iman. Ya. Saya sudah pernah sebutkan ya di sesi yang lain, bahwa kata kuasa di dalam Alkitab itu diterjemahkan dari 3 kata di dalam bahasa Yunani. Pertama tadi yang umum adalah dunamos, memberikan power, gitu ya. Lalu yang kedua adalah exousia, itu juga diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Indonesia dengan kata kuasa. Dan kata kuasa yang ketiga dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari bahasa Yunani energia. Nah, energia ini adalah kemampuan untuk bisa menahan beban. Seperti saya angkat tangan ini, bisa terjadi begini karena di dalam diri saya ada energi secara alami. Energi. Saya bisa berkata-kata dengan suara yang keras seperti ini
karena ada energi. Saudara bisa bandingkan itu dengan orang yang sudah koma. Masih hidup, tetapi sudah kehilangan kekuatan, kehilangan energi. Jangankan berkata untuk membuat bola matanya bergerak saja itu sudah tidak sanggup, karena sudah kehilangan energi. Nah, dari kata energi itu ada kuasa. Nah, artinya bahwa Roh Kudus memberikan kepada orang-orang percaya, kepada anak-anak Tuhan itu kemampuan untuk bisa bertahan di dalam penderitaan. Saya mau kasih satu contoh nih. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-55 ini Stefanus, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu dari murid-murid inti Tuhan Yesus, ya, walaupun dia bukan rasul. Ya. Kisah Rasul pasal 7 ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus duduk di sebelah kanannya. Ya, pada waktu itu Stefanus ada di ujung maut karena dia dilontari dengan batu. Dan memang pada akhirnya Stefanus mati karena penghakiman masa itu. Tetapi bagaimana Stefanus bisa tetap beriman di dalam situasi seperti itu? Karena dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Jangan saudara menghakimi orang-orang Kristen yang menderita. Jangan menghakimi pendeta-pendeta yang miskin, susah, melarat gitu ya. Saya berkeliling, belum seluruh Indonesia, tetapi banyak desa-desa di Indonesia saya kunjungi. Dan yang paling mengenaskan itu adalah di NTT. Secara sombong saya berkata bahwa ada banyak gereja-gereja, tempat ibadah di NTT yang saya pernah kunjungi itu, kandang kerbaunya bapak saya lebih mewah dibandingkan dengan tempat peribadatan mereka. Nah, lalu kalau saya mengatakan bahwa mereka itu adalah pendeta-pendeta yang tidak ada urapan, pendeta-pendeta yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, keliru. Karena kalau mereka mampu melayani di daerah yang sangat minus seperti itu dan mereka melayani dengan setia, ini hanya bisa karena ada kekuatan yang memampukan mereka. Saya diantar oleh seorang teman hamba Tuhan yang saya angkat topi, luar biasa hebatnya orang itu. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk melayani orang-orang Kristen di NTT itu. Naik gunung, turun gunung. Ya. Tetapi dia melayani dengan setia. Lalu saya berkata di dalam hati saya, kalau seandainya saya ditempatkan Tuhan untuk melayani di tempat seperti ini, apakah saya mampu? Pendeta-pendeta yang besar di Jakarta seringkali menghakimi, kenapa kamu tidak berkati Tuhan? Karena kamu tidak doa. Karena kamu kurang iman. Dalam hati saya berkata begini, seandainya ada program tukar tempat, kamu tidak usah setahun dah, bangsa-bangsa 6 bulan kamu ditempatkan di daerah mereka, mampu nggak untuk menjalani pelayanan dengan kondisi seperti itu? Nah, itu sekedar evaluasi terhadap kehidupan pendeta-pendeta yang berkelimangan harta, Bapak Ibu. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah bahwa kalau ada seorang anak Tuhan yang setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan di dalam situasi yang begitu sulit seperti Stefanus ini, itu tidak lain, tidak bukan, hanya karena ada kuasa Roh Kudus. Ya, jadi ini pekerjaan Roh Kudus ini saya harus sampaikan secara tuntas. Saya mau memperlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya pendeta Benny Hinn, bukan hanya pendeta Morris Cerullo, bukan hanya pendeta Billy Graham, bukan hanya pendeta Renat Bonke, bukan hanya pendeta Suzette Hetting dari Jerman itu. Tetapi
pendeta-pendeta yang ada di pedalaman-pedalaman di pelosok-pelosok Indonesia, tanah air kita yang tercinta ini, mereka bertahan melayani oleh karena mereka punya energi dari Roh Kudus. Ya, itu uraiannya. Saya baca secara singkat saja di ayat-ayat ini ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Jadi setiap orang punya Roh Kudus, dan karena itu setiap orang di dalam dirinya ada energi. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nah, jadi kalau saudara baca mulai dari ayat 18, perikop ini, itu berbicara tentang penderitaan. Tetapi Paulus berkata, tetapi aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi Paulus dengan kuasa Roh Kudus mampu untuk bertahan melewati segala penderitaan itu karena ada Roh Kudus. Lalu di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam segala pengharapan. Jadi kita bisa bertahan di dalam penderitaan karena kita punya pengharapan masa depan. Dan bagaimana supaya kita bisa memiliki pengharapan melewati masalah kemudian sampai di ujung persoalan yang penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang itu tidak lain tidak bukan hanya oleh Roh Kudus. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Dihina, direndahkan, dihianati, difitnah, itu makanan sehari-hari dari banyak pendeta. Tetapi kalau pendeta bisa tetap bertahan, memberi pengampunan, bertahan menghadapi semua itu tidak lain adalah karena Roh Kudus. Ya. Ya. Roh Kudus memberi kuasa atau keberanian menghadapi penguasa dunia. Ini Petrus yang tadi ini saya sudah sebutkan ini. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai iblis, engkau penuh dengan rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, jadi pada waktu itu Paulus menghadapi penguasa, ya, yang diminta untuk memberi pertanggungjawaban atas
pelayanannya terhadap bangsa-bangsa Yahudi. Kemudian ada muncul saksi-saksi palsu yang memberatkan Paulus. Tetapi Paulus dengan otoritas surgawi, kuasa dari Roh Kudus, dia menatap saksi palsu itu, dia menghadapi gubernur itu, dan akhirnya gubernur itu ditaklukkan menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Jadi kekuatan Roh Kudus itu memberi keberanian untuk menghadapi pengadilan dunia atau menghadapi penguasa dunia. Itu sama juga kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 itu. Ketika Petrus dilepaskan dari penjara, dia sampai di rumah, dia mendengar jemaat itu berdoa dan berkata, Tuhan berilah kepada hamba-hambamu ini keberanian. Tuh. Jadi jangan saudara pikir bahwa hanya pendeta yang berdoa lalu terjadi mujizat, tumbang-tumbang, muntah-muntah, guling-guling, dan lain sebagainya yang penuh dengan Roh Kudus. Tetapi pendeta-pendeta yang mampu menghadapi ketidakadilan, perilaku tidak adil dari penguasa-penguasa, itu juga adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, lalu Roh Kudus itu mengefektifkan misi gereja. Bahwa pelayanan gereja akan efektif kalau ada dinamisasi oleh Roh Kudus. Karena itu ini pesan saya kepada pendeta-pendeta yang terlalu mengandalkan otak, yang kita kenal sebagai teolog liberal. Kalau engkau hanya mengandalkan otakmu, bangga dengan gelarmu, you are nothing. Ya, you are nothing. Tetapi kalau engkau berserah, percaya kepada kuasa Roh Kudus, maka you are something. Karena itu, jangan biarkan pikiranmu yang serba terbatas itu, yang selalu mengatakan kepadamu, tidak mungkin, tidak masuk akal, impossible. Itu singkirkan. Dan buka ruang bagi Roh Kudus yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Beri kesempatan, beri ruang kepada Roh Kudus yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya. Dan ini kita baca di dalam sederetan ayat ini. Saya tidak perlu baca satu demi satu, Bapak Ibu. Bahwa karena Roh Kudus yang mendinamisir pelayanan gereja, maka gereja dapat menerobos batas-batas kekuasaan dunia kekafiran. Paulus bisa berkeliling dari satu kota ke kota, satu tempat ke tempat lain, mengobrak-abrik dunia kekafiran dengan Injil Kristus. Karena apa? Karena Paulus didinamisir oleh Roh Kudus. Nah, itu sebabnya saudara dan saya mutlak untuk tergantung dan berserah kepada kuasa dan otoritas Roh Kudus, karena hanya dengan kuasa Roh Kudus kita akan mampu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau bagi kerajaan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, yang terakhir ini saya agak percepat karena waktu kita semakin mendesak, maka saya mau sampaikan di sini sebagai kesimpulan dari semuanya adalah bahwa orang-orang yang percaya itu di dalam dirinya ada kekuatan. Kekuatan itu bukan lahir dari popularitas, bukan lahir dari latar belakang pendeta, bukan juga karena gelar yang berderet-deret di belakang nama pendeta, tetapi kuasa dan kekuatan itu ada oleh karena ada Roh Kudus. Itu sebabnya setiap orang-orang percaya itu harus yakin
bahwa sebagaimana pendeta bisa dipakai Tuhan untuk mengusir setan, maka saya juga bisa, karena Roh Kudus yang ada di dalam diri pendeta itu, roh yang sama juga ada di dalam diri saya. Karena itu jangan takut, jangan gentar menghadapi pelayanan apapun, lakukan, karena di dalam dirimu ada otoritas surgawi, ada kekuatan dari Roh Kudus. Ya, jadi itulah sesi pertama yang saya sampaikan pada malam ini, pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel, sangat memberkati dan mengerti lebih dalam pemaparannya pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau diskusi, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Dipersilakan Bu Ali. Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai setelah kelas ini, masih ada kelas lanjutan di Sema Adonai ya Bapak Ibu, dan itu adalah kelas terakhir, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan belajar seperti biasa di hari Jumat adalah tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-6. Dan ini juga adalah sesi yang ke-6 dengan tema 24 divisi penjaga pintu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, besok di hari Sabtu 29 Juni 2024 di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Sema Adonai sudah ada kembali kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan belajar tentang materi Women Ministry. Dan temanya kali ini adalah keindahan pohon kurma. Yang menjadi narasumbernya seperti biasa Ibu Grace Sumilat SMG yang merupakan founder dari Jenius Cara Alkitab dan moderatornya adalah Kak Pika Yanti. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Sabtu, tetapi di jam 19.00 waktu Indonesia Barat baru akan ada kembali lagi kelas pembelajaran firman di Sema Adonai. Dan kali ini temanya adalah relevansi pengajaran Yesus di masa kini. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Dr. Retno Kristianti SSI MPDK dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian masih di hari yang sama, di hari Sabtu, dan ini adalah kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai yang terakhir, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, untuk jam 21 ini kita akan belajar tentang materi alfabet Ibrani. Dan ini adalah sesi yang keempat ya Bapak Ibu, dengan tema belajar membaca Ibrani Shema Yisrael. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Baik, selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu ya Bapak Ibu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, ya, yang diadakan oleh Bapak Gembala kami, yaitu Pak Pendeta Dani Kepalungan, dan juga ibadah online Sema Adonai hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain selain di channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai.
Dan juga dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Aling. Itulah Bapak Ibu kegiatan Sema Adonai untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya agar bisa berkomunikasi. Ayo Bapak Ibu dipersilakan. Ya. Sambil menunggu ada yang saya tanyakan Pak Daniel, kita tadi sudah banyak mempelajari karya roh dalam kehidupan orang percaya. Banyak sebetulnya yang saya akan tanyakan, tapi saya akan memilih-milih karena banyak juga, karena ada nanti sebagian yang bertanya. Di yang ketiga, memberi kuasa melawan musuh. Gitu. Di kisah 1 ayat 8 itu kan sudah ditulis di situ. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tadi penjelasannya itu semua sangat jelas sebetulnya, cuman ada sebagian orang yang mengusir setan itu dengan kuasa-kuasa minyak urapan, dengan memperjualkan minyak urapan, bahkan yang jualin itu juga hamba Tuhan. Bukan cuma Pak Daniel yang bilang seperti itu, tapi kita juga mendengarkan dan melihat apa yang terjadi. Begitu. Padahal di sini sudah dituliskan setan itu bisa diusir hanya dengan kuasa Roh Kudus. Bagaimana pandangan gereja itu atau hamba Tuhan yang menjual minyak urapan seperti itu atau diperdagangkan banyak sekali beredar saat ini? Bagaimana tanggapan mereka atau pandangan mereka terhadap isi daripada Alkitab itu? Terima kasih Pak Daniel. Ya, pertanyaan itu tidak tepat diarahkan ke saya, Pak Sam, karena kita harus sependapat. Ya, jadi kalau Pak Sam mau teliti, pergi kepada pimpinan gereja itu atau pendeta-pendeta yang menjual itu. Nah, tetapi tadi saya sudah sebutkan ada seorang ibu ya kan, yang di dalam tasnya itu ada 7 rupa minyak itu. Ya, jadi tanpa sadar. Jadi ini komentar saya, tanggapan saya terhadap orang itu bukan alasan mereka gitu, karena saya nggak tahu alasan mereka gitu. Jadi mereka sekarang itu menurut saya sudah terjebak di dalam perangkap iblis, oleh karena mereka sudah menempatkan minyak yang biasa ini sebagai satu yang memiliki kekuatan magis. Ya, ini kan kasarnya itu kita bilang ini dukun rohani kan gitu. Jadi kita sependapat Pak. Jadi saya tidak usah untuk mengomentari itu lagi, dan kalau Bapak mau mendapatkan alasan-alasan dasar argumentasi mereka ya Bapak harus wawancara kepada orang-orang itu. Nah, itu kan bagian dari riset gitu, Pak, ya. Jadi itu aja, Pak. Iya. Iya, Iya, tidak puas ya, Bapak tidak puas ya, memang tidak puas kan. Mungkin ada ya. Ya. Suaranya agak ada gangguan, kurang jelas tadi. Kurang jelas ya, Pak ya. Jadi ya memang saya tahu Bapak tidak puas dengan jawaban saya karena saya tidak menghabiskan waktu. Ada suaranya kurang apa? Kurang ini. Tertutup gitu. Jelas Pak, mungkin Pak Sam ke channel apa ke ininya kurang ini Pak. Kalau jadi, dari suaranya Pak ini jelas sekali di saya. Ya, mic-nya terbuka sama saya, jadi saya lihat juga di sini. Kalau jawaban Pak Daniel itu sebetulnya sudah bisa saya terima. Memang ya kita harus menilai mereka bagaimana mereka menggali Alkitab itu secara benar. Nah, itu aja yang untuk dari saya. Mungkin dari Bu Aling dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sam.
Ya, shalom, selamat malam Pak Daniel. Ya, salam. Pak, mengenai tadi ya waktu pemaparan Bapak bahwa karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, dalam tadi waktu Bapak menjelaskan bahwa kehidupan orang percaya, orang yang sudah lahir baru mungkin ya Pak ya? Ya, Betul. dari situ. Ya, berarti orang Kristen bukan berarti semuanya sudah lahir baru ya Pak? Berarti Ya. yang belum lahir baru, mereka apakah yang belum lahir baru ini Roh Kudus tidak maksudnya seperti yang Bapak paparkan di sini ada 7, tidak melakukan seperti itu Pak kepada mereka. Bagaimana Pak Daniel? Ya, itu yang minggu lalu. Karya Roh Kudus dalam kehidupan orang tidak percaya. Dalam kehidupan orang berdosa berarti, itu masuk ke situ ya. Jadi Roh Kudus ya berarti. Ya, membawa berarti, mereka kepada satu kepercayaan kepada Yesus dan sampai kepada satu keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari situ. Berarti ini juga yang minggu lalu itu termasuk orang-orang Kristen yang belum lahir baru ya Pak berarti ya, termasuk di situ ya. Betul. Makanya mungkin karena fenomena seperti ini ya Pak, di mana orang-orang Kristen itu yang sudah lahir baru, maka mereka kan diberikan karya Roh Kudus dalam hidup mereka seperti ini kan, bisa memberi kuasa melakukan tugas pelayanan, kemudian melawan daging, kuasa melawan musuh, menghasilkan buah, terus mengusir setan. Nah, sedangkan yang belum mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka, yaitu orang-orang yang masih belum lahir baru ya Pak. Nah, makanya karena adanya seperti itu, jadi mereka merasa misalnya pendeta itu sudah lahir baru, dia bisa mengadakan mujizat segala macam, itu dikarenakan karya Roh Kudus ya Pak di dalam diri pendeta itu ya. Sedangkan mereka kok nggak bisa gitu berdoa, tapi kok nggak berhasil, mujizatnya kok nggak terjadi. Nah, ini mungkin karena ini ya Pak Dani. Karena mereka belum lahir baru apa gimana Pak maksudnya? Bagaimana Pak Daniel? Ya, itu pasti. Jadi jangankan untuk percaya adanya mujizat, untuk percaya kepada Yesus saja mereka belum sampai, ya kan? Jadi kalau memang mereka itu hidup di dalam dosa, belum punya kekuatan untuk bisa meninggalkan dosa, yaitu tanda bahwa memang mereka belum dilahirbarukan. Jadi mereka masih terkelompok ke dalam orang-orang yang belum selamat. Nah, ini di gereja kan gitu kan? Karena kita Kristen ini kan lahir, ya orang Nias, Batak, Toraja, Ambon, Manado, ya sejak lahir dia udah Kristen. Nah, kekristenan itu bukan dari lahir secara jasmani, tetapi kekristenan itu diawali ketika orang itu bertemu dengan Yesus secara pribadi. Maka di Batak, di Nias, di Toraja harus terus dikumandangkan tentang Injil Yesus Kristus, karena masih sangat banyak di antara mereka yang belum diselamatkan. Walaupun sudah Kristen ya Pak ya, sejak lahir ya Pak. Ya, walaupun sudah Kristen. Nah, Pak Daniel, bagaimana dengan orang seperti mereka ini selain diinjilkan? Kita doakan ya Pak. Apa bagaimana? Ya, karena mereka sudah jauh lebih gampang. Itu kalau dalam teori dalam teori penginjilan itu dikatakan ini E0. E0, ada E0, S1 ya, evangelis 1, evangelis 2 dan seterusnya. Disebut sebagai E0 karena kita sudah seagama, kita sesuku. Ya toh? Nah, kita sebahasa, kita satu budaya. Jadi untuk masuk ke mereka itu peluangnya lebih besar dibandingkan dengan E4 atau E3, E4 itu seperti orang Aceh, seperti orang Padang itu kan. Itu akan lebih susah. Nah, karena itu alangkah baiknya kalau setiap pendeta-pendeta itu melakukan satu misi penginjilan kepada sukunya, kepada sebudayanya, karena itu lebih memudahkan. Ya, tetapi sekali lagi bahwa seseorang itu bertobat bukan karena dilayani oleh seorang yang sebudaya, sesuku dan seterusnya, tetapi karena ada Roh Kudus yang mendinamisir pelayanan mereka sehingga mereka percaya terima Yesus. Nah, tugas Ibu Aling ya karena tidak terjun langsung ke pelayanan seperti itu, ya Ibu berdoa, Ibu mendukung tenaga-tenaga misi dengan sumber daya apa yang Ibu miliki supaya mereka ini bisa mobile gitu kan,
Ya, seperti saya, kalau ada waktu tertentu saya bisa pergi kemana-mana, dan itu saya bisa pergi karena didukung oleh jemaat yang memang rindu supaya ada pelayanan ke desa-desa dan daerah terpencil begitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Ya. Iya. Nah, Pak Sam, kita mau tahu dulu ini Pak Daniel ini siapa ya? Soalnya kan baru pertama kali muncul di tempat Daniel kita. Simon bukan, Jadi Bu? kita mau tahu. Iya, makanya kita mau tahu dulu itu. Dia biar ketik dulu di apa. Soalnya ada yang chatting-chatting atas nama Daniel juga di live chatting pakai bahasa Inggris ya. Jadi kita harus hati-hati teman-teman karena kita tahu kan. Ya itu aja sih yang saya concern. Ya jadi kalau Pak Daniel Simon pasti dia akan teks kita gitu. Ya. Iya. Baik, ada pertanyaan lain lagi? Iya betul ya Bu. Tadi saya pikir Pak Daniel Simon. Oh iya betul Pak Daniel Simon. Oke, kita buka. Tadi salah ketik. Mana? Soalnya Daniel Jadi Daniel itu kita nggak mau asal buka ya. Oke, Pak Simon, silakan Pak Daniel. Ayo Pak Daniel Simon. Pak Daniel. Videonya saya nggak bisa buka ya videonya. Oke, saya kasih sebentar ya. Saya kasih co-host ya. Oke, udah. Iya benar. Kok ganti nama Pak? Tadi saya buru-buru ketik, taunya salah. Oh, oke, nggak apa-apa. Ternyata murid Bapak ini. Haleluya. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Daniel, saya mau nanya yang di poin 5, memberi kekuatan menanggung derita karena iman. Tadi kan dibacanya dari Kisah Para Rasul 7 apa 17, Pak? Kisah 7, Stefanus itu Pak. Stefanus itu Kisah 7. 7:55. Ya. Bukan 17 ya, Pak? Bukan, kalau yang tadi 7 Pak. 7:55 itu. Ya, oke Pak. Oh iya. Kisah Para Rasul, tunggu dulu, sorry. Oh iya betul, 7. Iya. Kan tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yang saya jumpai yang dibilang Yesus berdiri sebelah kanan Allah, kelihatannya hanya di Kisah Para Rasul 7 ini ya Pak. Betul nggak kalau anggapan saya itu Yesus dilihat sama Stefanus berdiri itu sebagai tanda seperti standing applause-nya Yesus kepada keberanian Stefanus. Betul apa enggak, Pak? Oh, itu pertanyaannya? Enggak, iya. Anggapan saya tuh ya. Sampai Stefanus melihatnya Yesus berdiri, bukan hanya duduk. Ya. Biasanya yang kita tahu kan Yesus duduk sebelah kanan Allah. Iya. Ya, kalau soal berdiri sebelah kanan Allah itu nanti dipelajari di doktrin kristologi ya. Itu ada itu. Nah, tapi berkaitan dengan Bapak bilang standing applause itu mungkin pada satu sisi Yesus melihat kemenangan dari Stefanus. Tetapi standing di situ juga bukan hanya standing applause, tetapi penafsiran yang lain mengatakan bahwa Yesus siap untuk memberi pertolongan kepada Stefanus. Gitu. Jadi orang-orang percaya itu ada dua kekuatan di situ yang kita lihat. Pertama, Roh Kudus memberikan kemampuan untuk Stefanus bisa bertahan di dalam penghakiman yang hukuman mati itu kan hukuman mati. Nah, lalu yang kedua, Yesus siap untuk memberikan kemenangan. Nah, kemenangan di situ bukan membunuh kembali musuh-musuhnya, tetapi bagaimana Stefanus itu diberi kekuatan sehingga dia menang dalam imannya itu menghadapi segala tantangan itu, dan dia menang bertahan beriman sampai detik akhir hidupnya itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu Pak. Jadi pengertian daripada berdiri, Yesus berdiri itu menurut Bapak untuk memberikan satu sambutan kemenangan itu bisa, tetapi yang banyak juga adalah Yesus berdiri untuk memberikan satu
pertolongan kepada Stefanus, hambanya, muridnya yang dalam penderitaan. Kita dari situ yakin bahwa kita tidak sendiri, ya. Kita tidak sendiri, tetapi kita bersama Tuhan, kita bersama Roh Kudus. Saya kira itu, Pak. Iya. Ya. Terima kasih penjelasannya. Tuhan berkati, Pak. Ya. Berkati. Ya. Bagaimana Bu Heni, ada tambahan? Dipersilakan. Nggak ada, sudah jelas banget. Ya, sudah jelas. Ya. Baik. Terima kasih Pak Daniel dari semua yang kita bahas malam ini dengan tema karya roh dalam kehidupan orang percaya. Kalau masih ada tambahan, tolong ditambahkan sekalian closing statement dan ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak. Ya, jadi ini baru sebagian kecil dari karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu. Jadi mengapa ada sesi 1, sesi 2 seterusnya Bapak Ibu adalah karena saya mau menjelaskan topik ini, sub ini secara tuntas. Supaya jemaat, terutama saudara dan saya itu tidak memiliki pemahaman yang sepotong-sepotong, sehingga pada akhirnya kita keliru di dalam menilai orang-orang lain. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu bisa sabar untuk mengikuti poin 1 sampai yang sudah tersedia itu 30, sehingga Bapak Ibu melihat bahwa karya Roh Kudus itu tidak semata-mata dengan yang saya sudah sebutkan berulang-ulang tadi itu. Tetapi ada begitu banyak aspek sisi daripada karya Roh Kudus. Dan karena itu kalau saudara tidak bisa seperti pendeta A, pendeta B, ternyata di sisi lain Bapak Ibu dilengkapi oleh Tuhan. Nah, jadi sabar, kita akan beberapa minggu ke depan membahas ini. Dan saudara bisa melihat, ya, tidak ada kutipan-kutipan buku di situ. Semuanya ayat-ayat Alkitab. Ini artinya bahwa apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini murni riset langsung dari Alkitab. Tidak melalui buku-buku, tetapi langsung saya amati dari Alkitab. Dan saya jamin apa yang saya sajikan kepada Bapak Ibu ini adalah ajaran yang murni Alkitab. Ya, jadi tidak ada yang merasa diuntungkan, dirugikan dari segi denominasi gereja. Selama gereja itu percaya Alkitab adalah kebenaran, maka ini adalah kebenaran tentang Roh Kudus yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu dan tidak ada yang didiskreditkan dalam hal ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami melalui sesi ini. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang bekerja dengan begitu banyak aspek kehidupan kami dan begitu kreatif Roh Kudus sehingga ada banyak hal yang kami tidak pernah pikirkan, ternyata Roh Kudus mengerjakannya. Karena itu Bapa, tolong kami dengan Roh-Mu supaya apa yang sudah kami pelajari pada malam ini kami semakin mengerti dan kami akan semakin teguh di dalam keyakinan percaya kami kepada Tuhan. Makasih Bapa, kami berdoa, mengucap syukur dan mengakhiri kelas ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri pengajaran firman Tuhan Sema Adonai pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Daniel, terima kasih pembelajaran firman pada malam hari ini kiranya menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan di kelas Zoom maupun yang mendengarkan di live streaming maupun nanti di siaran ulang di YouTube. Terima kasih juga Bapak Ibu, sampai di sini pembelajaran firman pada malam hari ini. Sampai jumpa di minggu akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.